Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak ibu selalu sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan dan terbebas dari segala mara bahaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perumpamaan orang yang terkena panah beracun. Perumpamaan orang yang terkena panah beracun disampaikan oleh Buddha berkenaan dengan pertanyaan Malunkyaputta kepada Sang Buddha. Ketika itu, Sang Bagawa atau Sang Buddha berada di Jetavana, taman milik Anathapindika di Savatthi. Di saat Yang Mulia Malunkyaputta sedang bermeditasi, buah pikiran berikut muncul dalam pikirannya. Di antaranya yaitu, dia berpikir bahwa dunia adalah abadi dan dunia adalah tidak abadi. Dunia adalah terbatas dan dunia adalah tidak terbatas. Jiwa adalah sama dengan badan, dan jiwa adalah satu hal, dan badan adalah hal lainnya. Sang Tathagata ada setelah kematian, dan Sang Tathagata tidak ada setelah kematian. Dan Sang Tathagata ada juga tidak ada setelah kematian. Dan Sang Tathagata bukan ada juga bukan tidak ada setelah kematian. Apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia Malunkyaputta telah dibiarkan tidak dijelaskan oleh Sang Bagawa. Atas kondisi tersebut, Yang Mulia Malunkyaputta berkeinginan mendatangi Sang Bagawa dan menanyakan kepadanya makna dari hal tersebut. Jika ia menyatakan kepadaku, maka aku akan menjalani kehidupan suci di bawah beliau. Jika ia tidak menyatakan hal-hal ini kepadaku, maka aku akan meninggalkan latihan ini dan kembali kepada kehidupan rendah. Itu yang terpikir dalam pikiran Yang Mulia Malunkyaputta. Sehingga pada malam harinya, Yang Mulia Malunkyaputta bangkit dari meditasinya dan menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, "Yang Mulia, sewaktu aku sendirian dalam meditasi, buah pikiran berikut ini muncul dalam pikiranku. Pandangan-pandangan spekulatif ini telah dibiarkan tidak dijelaskan oleh Sang Bagawa. Jika Sang Bagawa tidak menyatakan hal-hal ini kepadaku, maka aku akan meninggalkan latihan ini dan kembali kepada kehidupan rendah." Selanjutnya, Yang Mulia Malunkyaputta menanyakan dan meminta penjelasan kepada Sang Bagawa tentang buah pikirannya yang muncul di saat meditasinya. Buah pikiran tersebut misalnya, apakah alam semesta ini kekal abadi? Apakah alam semesta ini tidak kekal abadi? Apakah alam semesta ini berbatas? Apakah alam semesta ini tidak berbatas? Apakah jiwa itu sama dengan badan? Apakah jiwa itu lain dengan badan? Apakah Sang Tathagata ada sesudah kematian? Apakah Sang Tathagata ada dan tidak ada sesudah kematian? Apakah Sang Tathagata tidak ada dan bukan tidak ada sesudah kematian? Selanjutnya Sang Bagawa menanyakan, apakah ia pernah memberikan janji kepadanya untuk menjelaskan itu semua agar menjalani kehidupan suci di bawah naungan Sang Buddha? Yang Mulia Malunkyaputta menjawab, "Tidak, Yang Mulia."
Untuk memberikan pencerahan, Sang Bagawa membuat cerita perumpamaan sebagai berikut. Perumpamaan orang yang terkena panah beracun. Misalkan Malunggya-Bhuta, seseorang yang terluka oleh panah beracun, dan teman-teman dan sahabatnya, sanak saudara dan kerabatnya, membawa seorang ahli bedah untuk merawatnya. Kemudian orang yang terluka tersebut berkata, "Aku tidak akan membiarkan ahli bedah ini mencabut anak panah ini hingga aku mengetahui apakah orang yang melukaiku adalah seorang mulia atau seorang brahmana, atau seorang pedagang, atau seorang pekerja." Dan ia mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan ahli bedah ini mencabut anak panah ini hingga aku mengetahui nama dan suku dari orang yang melukaiku, hingga aku mengetahui apakah orang yang melukaiku tinggi, pendek, atau sedang, hingga aku mengetahui apakah orang yang melukaiku berkulit gelap atau coklat, atau keemasan, hingga aku mengetahui apakah orang yang melukaiku hidup di desa, di kota, di pemukiman, atau apa," dan sebagainya. Masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran di dalam orang yang terkena panah beracun tersebut. Demikian pula Malunggya-Bhuta, jika siapapun mengatakan sebagai berikut, "Aku tidak akan menjalani kehidupan suci di bawah naungan Sang Bagawa hingga Sang Bagawa menyatakan kepadaku, dunia adalah abadi," atau Sang Tathagata bukan ada juga, bukan tidak ada setelah kematian, hal itu masih tetap tidak akan dinyatakan oleh Sang Bagawa. Dan sementara itu, orang itu akan mati. Mengapakah aku membiarkan hal-hal itu tidak dinyatakan? Karena tidak bermanfaat. Bukan bagian dari dasar-dasar kehidupan suci, serta tidak membawa pada pencapaian nibbana. Dan apakah yang telah kunyatakan? Ini adalah penderitaan. Ini adalah asal mula penderitaan. Ini adalah lenyapnya penderitaan. Ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ya, 4 hal ini dinyatakan oleh Sang Bagawa. Anak Ibu, 4 hal ini diajarkan oleh Buddha sebagaimana halnya dalam Dhammacakkappavattana Sutta tentang 4 kesunyataan mulia yang berisi tentang penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kemudian Bagawa melanjutkan, "Mengapakah aku menyatakannya? Karena bermanfaat, menjadi bagian dari dasar-dasar kehidupan suci, menuju lenyapnya penderitaan, menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, dan menuju nibbana." Oleh karena itu, Malunggya-Bhuta, ingatlah apa yang kubiarkan tidak dinyatakan sebagai tidak dinyatakan, dan ingatlah apa yang telah dinyatakan olehku sebagai dinyatakan. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang mulia Malunggya-Bhuta merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Mari kita melanjutkan materi tentang memaknai kisah orang yang terkena panah beracun. Dalam perumpamaan orang yang terkena panah beracun, ini diambil dari kitab suci Tripitaka, Majjhima Nikaya 1, Cula Malunggya Sutta 63. Dijelaskan dalam cerita bahwa tentang apa yang seharusnya dilakukan, hal-hal yang penting dan
tidak mengembangkan pada pikiran-pikiran yang tidak perlu. Perumpamaan ini disampaikan oleh Buddha kepada Malunkyaputta untuk mengingatkan kembali Biku Malunkyaputta yang pada saat itu merasa terbebani pikirannya, sehingga konsentrasinya terganggu. Sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Biku Malunkyaputta tidak perlu terjadi. Buddha lebih menekankan tentang bagaimana mengatasi penderitaan hingga tercapainya nibbana. Jadi akan sangat baik jika kita sebagai siswa Buddha mengutamakan yang lebih penting dan bermanfaat terlebih dahulu. Dan bukan memikirkan segala sesuatu yang tidak perlu. Ya, demikianlah anak ibu mengenai pembelajaran agama Buddha, pelajaran 4 tentang perumpamaan orang yang terkena panah beracun. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.